Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan membahas tentang Stadion JIS dan tentunya rumput yang akan dibahas ya. Karena belakangan ini rumput kembali viral diakibatkan karena adanya genangan di sisi barat dari Stadion JIS ketika laga El Clasico antara Brazil versus Argentina, di mana pertandingan tersebut harus ditunda sekitar 30 menitan menunggu air yang tergenang di sisi barat dari Stadion JIS ini bisa dihilangkan teman-teman. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu kondisi terkini kawasan Stadion JIS yang terus dilakukan penyempurnaan. Tadi kalau kalian lihat di awal video sudah banyak trotoar yang sudah dirapikan, terus lampu-lampunya juga sudah dipasang ya. Di sini kalau kita lihat di barat daya ini di sisi kiri ini sudah selesai ya perapihan trotoarnya, terus lampu-lampunya juga sudah mulai dipasang. Sisi tengah ini untuk taman-tamannya belum disempurnakan sepertinya teman-teman, baru pohon-pohonnya aja ya. Tetapi tanaman perdunya ataupun tanaman berserat akar ya, akar berserat ini belum dipasang sepertinya ataupun belum ditanam. Dan di sisi kanan sekali untuk got-gotnya juga belum ditutup ya dengan bondek, masih seperti biasa aja. Dan di kanan bawah ini merupakan pintu masuk sisi selatan yang biasanya digunakan untuk kendaraan operasional ataupun Transjakarta ketika ada acara di dalam Stadion JIS ini teman-teman. Dan yes, kalau kita lihat ya sudah sangat rapi sekali di sisi barat dari Stadion JIS ini, lampu-lampunya terus kastin-kastinnya juga sudah terpasang. Terus untuk guiding blocknya juga sangat rapi sekali pengerjaannya. Terus ada bolat-bolat juga. Dan di sini kalau kita lihat sepertinya sedang ada pengukuran tanah kayaknya di sini ya, ataupun pengukuran trotoar. Kita tidak mengetahui mau diapakan lagi trotoar di depan kita ini ya, karena sudah sangat cantik sekali. Kalau kita lihat celana coklat ya, ini kayaknya dari Dinas Bina Marga kayaknya. Ya kita nggak tahu apakah sedang melakukan inspeksi dari hasil pengerjaan mungkin ya teman-teman, karena sepertinya sudah berita acara serah terima kayaknya sudah akan dilakukan dari kontraktor ke user ya, ataupun ke Dinas Bina Marga. Dan yes, kita melihat ya di sini juga pohon-pohonnya sudah sangat bagus sekali, sudah banyak. Terus tanaman-tanamannya juga sudah mulai terpasang, marka-marka jalannya juga kalau kita lihat sudah terpasang semuanya teman-teman. Sangat rapi sekali, sangat cantik sekali. Ini salah satu hikmah dari pergelaran World Cup U17 ini adalah dirapikannya ataupun disempurnakannya Stadion JIS ini teman-teman. Oke, kita akan mulai ya pembahasan ini. Saya akan mengutip di salah satu media elektronik sehingga saya bisa memegang legal standing ya, ataupun bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita mulai ya. Saya ambil ini dari media elektronik tempo.co dengan judul "Lapangan JIS becek saat Piala Dunia U17. Jakpro beberkan alasan atap stadion tak ditutup." Nah, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Direktur Utama PT Jakarta Propetindo atau Jakpro, Bapak Iwan Takwin mengomentari soal lapangan JIS Jakarta Utara yang becek akibat hujan mengguyur kemarin. Menurut Iwan,
Pihaknya tidak berwenang untuk menutup atap stadion ketika turun hujan selama pertandingan berlangsung. Aturan dan keputusan kapan atap bisa ditutup atau dibuka adalah wewenang penuh penyelenggara, bukan pemilik venue, katanya kepada Tempo saat dihubungi via WhatsApp Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Sebelumnya, lapangan JIS tergenang air bertepatan dengan pertandingan Timnas Brazil versus Argentina dalam laga babak perempat final Piala Dunia U17 tahun 2023 pukul 7 malam. Alhasil, pertandingan tersebut terpaksa ditunda selama 30 menit. Petugas lapangan langsung bergegas menyisir genangan air ke pinggir lapangan. Iwan menuturkan, seputar pengoperasian buka tutup atap JIS sudah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA. Semua itu pasti ada aturannya yang jelas di FIFA-nya. Dalam regulasi kompetisi FIFA pasal 22 poin ke-6 tentang stadium infrastruktur and equipment tertera bahwa keputusan buka tutup atap stadion ditentukan komisioner pertandingan FIFA. Komisioner pertandingan FIFA terlebih dahulu berkonsultasi dengan wasit dan perwakilan dua tim yang bertanding. Regulasi FIFA tersebut juga mengatur bahwa atap akan tetap ditutup hingga pertandingan selesai apabila laga dimulai dengan posisi atap tertutup. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka dan kondisi cuaca berubah drastis, maka komisaris pertandingan FIFA dan wasit berwenang untuk memerintahkan atap ditutup hingga pertandingan berakhir. Keputusan penutupan atap JIS tetap harus memperhatikan keselamatan dan keamanan seluruh penonton, pemain, serta pemangku kepentingan. Nah, ini dia teman-teman ya, ini cukup menarik aturan dari FIFA ya, dimana ketika pertandingan dimulai dan atapnya dimulainya dengan keadaan tertutup, maka pertandingan tersebut harus sampai selesai tertutup ya, nggak bisa dibuka di tengah jalan. Dan ketika atapnya sudah terbuka terlebih dahulu dan di tengah jalan ada perubahan cuaca secara drastis ataupun hujan, maka ini nggak bisa langsung main tutup aja ya, nggak bisa kita menyalahkan yang punya venue ataupun Jakpro. Tetapi ini harus wewenang dari pelaksana ataupun user dari acara tersebut ya, dalam hal ini FIFA pastinya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kalian tentang rooftop ini sudah terjawab ya. Di kolom komentar banyak banget yang menanyakan, Bang, itu kenapa nggak ditutup ketika hujan? Bang, itu rusak kah rooftopnya? Bang, apa cuma gimmick doang itu rooftopnya? Sebenarnya teman-teman, pada hari H ya, di tanggal 24 November itu sebenarnya saya juga sempat take off sebenarnya menggunakan drone menuju ke atapnya ya, dan juga teman kita di Sang Rival juga ya sempat take off juga nggak berbarengan sih, dia di hari yang sama maksud saya. Kalau di Sang Rival itu dia sempat dapat momen ketika rooftopnya tertutup dengan sempurna teman-teman di pagi hari. Saya ingat sekali di pagi hari itu tertutup ya, dan sesuai dengan video lapisan yang saya berikan ke kalian ini, itu tertutup teman-teman. Tapi cuaca pada pagi hari itu memang cerah sekali memang teman-teman. Mungkin akhirnya dibuka kembali ya sekitar jam 12-an. Nah, saya itu take off kembali itu ataupun mengambil gambar itu di jam 3 sore. Nah, di jam 3 sore itu sebenarnya saya melihat cuacanya itu sudah mulai agak redup ya, terus anginnya cukup kencang, cuma belum hujan pada saat itu, sehingga mungkin dari pihak FIFA-nya itu memutuskan untuk tetap dibuka kembali ya di jam 12 siang dan tidak ditutup di sore harinya, karena cuacanya memang cukup bagus, cukup cerah pada saat itu, meskipun yang saya rasakan itu agak lembab dan anginnya cukup kencang teman-teman, sehingga memang belum terlihat tanda-tandanya ya kalau dari kasat mata. Cuma nggak tahu kalau dari BMKG-nya seperti apa. Dan akhirnya di jam
6.45 ya, sekitar 15 menitan itu hujannya. Itu hujannya cukup deras, memang sangat deras sekali ya, sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air di sisi barat. Nah, ini juga di sisi barat juga banyak menanyakan bagaimana sistem drainase dari Stadion JIS ini sendiri. Sebenarnya teman-teman, sistem drainase dari Stadion JIS ini sangat bagus sekali, saya akuin sangat bagus sekali. Ini bisa dilihat dari video lapisan yang saya berikan ke kalian ya, pada saat belum diganti total rumputnya. Karena kita ketahui rumput sebelumnya itu menggunakan rumput hybrid sistem gelar karpet, di mana setelah gelar karpet di atasnya dikasih pasir baru dikasih rumput ya. Ini penjelasan yang saya dapatkan nih teman-teman di televisi ya. Di mana rumputnya itu 95% adalah rumput alami, rumput dari Boyolali ya, Zuzia Matrela, dan 5%-nya itu adalah full sintetis dan diganti total 2 bulan yang lalu menggunakan rumput hybrid juga, tetapi menggunakan sistem stitching ataupun sistem jahit. Jadi mungkin dari itulah ada perubahan dari konstruksi dari tanah di indoor Stadion JIS ya, mungkin tidak sesuai, karena kita ketahui suatu pembangunan itu memang harus elemen satu dengan elemen yang lainnya itu harus sejalan ya, dan pasti sudah dipikirkan kenapa menggunakan rumput hybrid sistem gelar karpet baru rumput di atasnya, dan juga pasti konstruksi tanahnya juga disesuaikan dengan rumputnya. Tetapi setelah diganti total, yang saya ketahui itu hanya diganti rumputnya aja dan tidak diganti dengan konstruksi tanah dari rumput yang akan dipasang yang baru di Stadion JIS ini, teman-teman. Ini hanya asumsi saya secara pribadi ya teman-teman, tapi saya bukan ahli rumput jadi hanya mereka-reka aja. Dan saat ini sedang dilakukan observasi lebih lanjut ya, itu kenapa ada genangan di sisi barat dari Stadion JIS ini. Ya, semoga saja ada solusi terbaik yang segera ditemukan ya, agar kedepannya tidak ada lagi genangan yang ada di Stadion JIS dan bisa memberikan venue yang lebih bagus lagi. Dan semoga ini banyak sekali masyarakat mengharapkan rumput indoor Stadion JIS ini bisa sesegera mungkin pulih ya, karena Persija juga menginginkan menggunakan Stadion JIS ini di Liga 1 di tahun depan ya, untuk sebagai home base mereka, karena selama ini kita ketahui Persija ini home base-nya ada di Bekasi ya, di Stadion Patriot, sehingga orang-orang itu lebih banyak mengenalnya Stadion Persija Bekasi, bukan Persija Jakarta. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya yang bisa saya berikan update terkini, dan sudah terjawab ya bahwa penutupan rooftop dari Stadion Indoor JIS ini tidak bisa semau Jakpro ataupun operator, tetapi harus ada arahan langsung dari FIFA itu sendiri. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, yang pernah memberikan dedikasi terbaiknya untuk bangsa ini. Semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia dan bisa menjadi amal jariah di kemudian harinya pastinya. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.